Kalau mendengar kata museum kavaleri, pasti yang terbayang adalah tempat yang serius dan juga kaku. Tetapi berbeda dengan museum kavaleri ini karena menawarkan suasana yang baru. Saat ini saya sedang berada di Museum Kavaleri, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Disinilah tempat jejak sejarah kavaleri disimpan dan diperkenalkan kepada generasi masa kini. Museum Kavaleri merupakan museum militer yang menyimpan perjalanan panjang pasukan kavaleri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Museum ini tidak sekadar menampilkan kendaraan tempur atau perlengkapan militer, melainkan juga merekam transformasi peran kavaleri dari masa ke masa. Seiring perubahan strategi pertahanan dan perkembangan teknologi, kavaleri terus beradaptasi untuk menjawab tantangan zaman. Sebagai ruang edukasi, Museum Kavaleri membuka kesempatan bagi masyarakat untuk belajar sejarah secara lebih dekat, melihat, memahami, dan merasakan bagaimana kavaleri berperan dalam menjaga kedaulatan negara. Museum ini juga menyimpan sejarah pendidikan militer, mulai dari proyektor overhead tahun 1980-an, pakaian dinas kavaleri TNI AD dari masa ke masa, yang mencerminkan perubahan fungsi, medan, dan strategi. Di sisi lain, koleksi berbagai jenis amunisi kavaleri mulai dari Leopard, Scorpion, AMX-13, hingga Panzer memberikan gambaran nyata tentang sistem persenjataan yang digunakan dalam berbagai operasi militer. Museum ini juga menghadirkan ruang kehormatan tokoh kavaleri yang menampilkan figur-figur penting seperti Jenderal TNI Purnawirawan Raden Hartono, Jenderal TNI Purnasusilo Sudirman, dan hingga Maijen TNI Purnawirawan Wing Wiryawan. Pengunjung dapat melihat miniatur dan display kendaraan tempur kavaleri mulai dari P8 Light Tank, Leopard 2 RI, Panzer Anoa, hingga kendaraan bersejarah seperti AMX-13, Saladin, dan Saracen. Kavaleri dikenal sebagai pasukan dengan mobilitas tinggi dan daya tempur yang kuat. Sejak awal pembentukannya, pasukan ini selalu berada di garis depan perubahan. Melalui diorama, seragam, dan kendaraan tempur yang dipamerkan, pengunjung diajak menelusuri jejak perjalanan kavaleri. Dari pertempuran masa lalu hingga kesiapan menghadapi tantangan masa kini. Bagi sebagian pengunjung, Museum Kavaleri menjadi perkenalan pertama dengan sejarah pasukan kavaleri Indonesia. Suasana yang hangat dan tidak mengintimidasi membuat proses belajar terasa lebih menyenangkan. Pengunjung bebas mengamati, berdiskusi, bahkan menikmati waktu tanpa tekanan. Disinilah sejarah bekerja dengan cara yang sederhana, mendekat, membumi, dan mudah diterima oleh generasi muda. Setiap koleksi yang tersaji bukan sekadar benda mati, tetapi saksi bisu pengabdian, disiplin, dan perjuangan para prajurit. Yang membuat Museum Kavaleri ini berbeda dengan museum lainnya adalah dengan hadirnya kafe di tengah-tengah museum ini. Pengunjung tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi bisa menikmati suasana dengan santai. Yang membuat Museum Kavaleri terasa berbeda adalah suasana yang mengalir tanpa sekat. Dari ruang koleksi yang syarat sejarah, langkah pengunjung dapat berlanjut ke area kafe. Tanpa meninggalkan kawasan museum, kehadiran kafe menjadikan museum sebagai ruang publik yang terbuka. Sejarah tidak lagi terasa kaku dan berjarak, melainkan hadir di tengah aktivitas sehari-hari, santai namun tetap bermakna.
Nah, di area outdoor ini kita bisa melihat berbagai kendaraan tempur milik TNI AD secara langsung dan secara detail. Nah, di sini ada salah satu tank dengan tipe jenis AMX-13 Recovery buatan dari Prancis pada tahun 1944. Nah, di sini juga ada bentuk tank juga dengan berbagai kendaraan tank yang dulu digunakan oleh TNI AD untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang unik di Museum Cavalry ini tidak hanya bisa belajar dan juga melihat saja, tetapi kita juga bisa merasakan secara langsung dan menaikinya tank-tank yang ada di Museum Cavalry ini. Nah, di sini adalah salah satu tank baja yang diproduksi massal pertama kali oleh PT Pindad Indonesia pada tahun 2002, di mana ini sebagai bentuk respon TNI AD terhadap konflik yang terjadi terutama di Aceh. Sejarah kavaleri tidak hanya tercatat dalam buku, tetapi juga diwujudkan melalui mesin, baja, dan roda rantai yang pernah bergerak di medan tugas. Di Museum Kavaleri, cerita itu tidak hanya dipajang di balik kaca, melainkan dihadirkan dalam skala nyata, utuh, besar, dan apa adanya. Nah, yang paling serunya lagi di sini di Museum Cavalry, kita bisa menaikinya kayak perang beneran gitu. Seperti yang saat ini saya naiki, ini merupakan kendaraan tank lapis baja, di mana ini merupakan tipe Panzer Commando Ranger yang digunakan untuk mengamankan keamanan internal. Museum Kavaleri menunjukkan bahwa sejarah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ketika ruang edukasi dipadukan dengan ruang interaksi sosial, museum tidak lagi berdiri sebagai institusi yang terpisah, melainkan hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sejarah pun tidak hanya disimpan, tetapi dibagikan, dipahami, dan dimaknai bersama. Karena sejarah tidak harus selalu dikenang dengan jarak, terkadang ia cukup hadir lebih dekat, hangat, sederhana, dan membumi. Di Museum Kavaleri, masa lalu dan masa kini bertemu, menciptakan ruang belajar yang hidup dan relevan bagi hari ini. Museum ini bukan hanya tempat untuk menyimpan masa lalu, tetapi juga ruang untuk membangun pemahaman hari ini.